Ahmad Dhani tuai kritik tajam usai berdisalah nyeleneh soal naturalisasi timnas Indonesia. Detik-detik menuju Sumpah WNI Joy Pelopesi, Emil Audero dan Dian Chips di Italia dinantikan. Bahrain umumkan 26 pemain untuk hadapi timnas Indonesia, langsung kena serang fans Garuda. Martin Paes berrespon mengejutkan usai Emil Audero resmi disetujui DPR. Australia kembali dapat kabar buruk jelang hadapi skuad Garuda. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Fans Garuda tiba-tiba serang akun Instagram Timnas Bahrain yang umumkan 26 pemain untuk lawan Timnas Indonesia. Daftar pemain itu sendiri dirilis pada Kamis 5 Maret 2025. Beragam komentar terlihat dalam unggahan tersebut. Beberapa netizen tanah air pun turut membahas lagi pertemuan kedua tim sebelumnya yang berlangsung di markas Bahrain. Ya, Timnas Bahrain sudah mengumumkan 26 pemain yang dipanggil untuk menghadapi Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain untuk melawan Timnas Indonesia, skuad ini juga akan menghadapi Timnas Jepang. Bahrain akan bermain di markas Jepang terlebih dahulu sebelum main di Indonesia. Bahrain tepatnya akan bertanding melawan Jepang di Stadion Saitama, Jepang pada Kamis 20 Maret 2025. Bahrain tentunya akan mencoba mengincar imbang ataupun setidaknya tidak kalah dengan skor yang besar, demi menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, kini Bahrain bertengger di peringkat kelima dengan 6 poin dan selisih min 5 gol. Pengumuman daftar pemain ini pun disoroti masyarakat Indonesia. Terbukti unggahan mereka itu turut diramaikan oleh komentar netizen tanah air. Ada netizen yang turut mengenang kembali insiden kala kedua tim berhadapan di markas Bahrain. Kala itu pecinta sepak bola tanah air memang dibuat geram oleh wasit yang memimpin pertandingan. Wasit asal Oman Amin Alkaf menjadi sorotan karena tambahan waktu melebihi dari ketetapan. Saat itu gol Bahrain terjadi pada menit ke-90+9, sedangkan tambahan waktu sejatinya hanya 6 menit saja. Akibatnya kemenangan timnas Indonesia pun dirampok kala itu. Laga akhirnya rampung dengan skor 2-2. Menolak lupa, 90+6 sama dengan 99. Tulis salah satu fans Garuda. Aura guling-gulingnya kuat banget. Tambah netizen Indonesia yang lain. Ahmad Dhani tuai sorotan publik usai menyampaikan usulan tak biasa terkait naturalisasi pemain timnas Indonesia. Pendapat Ahmad Dhani ini lalu menuai sindiran pedas dari Susi Pujiastuti di laman X. Sebelumnya di hadapan Pak Ketum PSSI Erick Thohir dan juga Wamenpora Taufik Hidayat, Ahmad Dhani memberikan sejumlah ide dan usulan mengenai proses naturalisasi di bidang olahraga. Ahmad Dhani meminta pengurangan pemain luar negeri yang ia sebut bule, berambut pirang, dan mata biru. Ia pun memberikan saran agar pemerintah mencari pemain dengan ras yang mirip dengan Indonesia dari Korea dan juga Afrika. Tak hanya itu saja, Ahmad Dhani juga menyampaikan usulan untuk menjodohkan atlet naturalisasi berusia 40 tahun ke atas dengan perempuan Indonesia. Tujuannya untuk melahirkan bibit-bibit baru yang lebih Indonesia. Ini pemikirannya agak out of the box, tapi bisa dianggarkan untuk 2026 programnya. Jadi pemain bola di atas 40 tahun yang mau dinaturalisasi dan mungkin ya duda, kita carikan jodoh di Indonesia. Yang laki-laki saja, apalagi kalau muslim, kan istrinya bisa 4 pak, ujar Ahmad Dhani. Pendapat Ahmad Dhani ini kemudian ditanggapi beragam di laman media sosial. Salah satu yang memberikan reaksi adalah Susi Pujiastuti melalui akun X-nya. Susi Pujiastuti memberikan sindiran pedas sambil menanggapi berita mengenai pernyataan Ahmad Dhani tersebut. Apa yang dikatakan seseorang mencerminkan apa isi kepalanya, tulis Susi Pujiastuti. Usai menyampaikan ide dan usul terkait naturalisasi sehingga dituding rasis, nama Ahmad Dhani malah jadi kolom trending di X dengan ribuan cuitan dari netizen. Kabar gembira menghampiri skuad Garuda. Kemenko mengungkapkan pengambilan sumpah WNI 3 pemain timnas Indonesia, yakni Dian Chips, Emil Audero, dan Joy Pelopesi, akan dilaksanakan di Kedutaan Besar Indonesia di Roma, Italia, tepatnya pada 10 Maret 2025 mendatang.
Menteri Hukum Supratman Andi Aktas akan mengutus tim sekjen PSSI dan juga Dirjen AHU untuk proses panggilan sumpah WNI. Rencananya mereka akan bertolak ke Italia pada Kamis 6 Maret 2025 ini. 3 calon pemain naturalisasi Tian James dan Emil Audero Joy Pelopesi telah menjalani proses sesuai dengan ketentuan undang-undang dan mendapatkan persetujuan dari Komisi 10 DPR RI dan juga Komisi 13 DPR RI. Kami dari Kementerian Hukum membantu percepatan proses ini dengan harapan 3 pemain tersebut segera memperkuat skuad Garuda menghadapi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kata Supratman Andi Aktas. Supratman menerangkan bahwa semua dokumen kewarganegaraan ketiga pemain tersebut telah diteliti dengan benar dan proses kewarganegaraannya juga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Proses pengambilan sumpah rencananya akan dilaksanakan di kantor Kedutaan Besar Indonesia di Roma. Menyusul 3 pemain bola berdarah Indonesia ini bermain di Eropa. Negara membutuhkan tenaga mereka untuk segera masuk dalam daftar pemain timnas Indonesia. Jadi kami akan membantu percepatan pengambilan sumpah agar mereka resmi dapat paspor Indonesia, kata Supratman. Setelah diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia, Tian James, Emil Audero, dan Joy Pelopesi akan melakukan perpindahan federasi sepak bola lalu didaftarkan oleh PSSI ke FIFA. Sebagaimana aturan FIFA, pemain dapat didaftarkan sebelum tanggal 13 Maret 2025. Kiper timnas Indonesia Martin Paes tidak pikir pusing dengan Emil Audero yang segera rampung menjalani proses naturalisasi untuk skuad Garuda. Emil Audero selangkah lagi bela timnas Indonesia, dia telah mendapatkan persetujuan untuk menjadi WNI. Dijadwalkan pengambilan sumpah WNI kiper keturunan Mataram tersebut dan 2 pemain lain, Tian James dan juga Joy Pelopesi akan dilakukan pada 10 Maret 2025 di Roma. Hadirnya Emil Audero tentu membuat Martin Paes punya saingan yang sepadan, sebab keduanya adalah kiper dengan pengalaman di Eropa. Akan tetapi Martin Paes mengaku tidak akan ambil pusing dengan naturalisasi Emil Audero. Hal itu pernah disampaikannya pada November 2024 lalu. Tentu saja siapa yang mau datang dan bermain untuk timnas Indonesia akan saya sambut, ucap Martin Paes. Saya rasa jika bermain untuk timnas Indonesia tidak ada ego yang terlibat di dalamnya, sambung kiper FC Dallas tersebut. Kiper kelahiran Belanda itu menjelaskan bahwa dirinya tidak memandang Emil Audero sebagai pesaing, sebab ia akan sama-sama membela skuad Garuda. Ini semua soal bagaimana mencapai tujuan yang lebih besar buat negara kita. Jadi siapa yang bisa melakukan tugas lebih baik harus didukung, jelas Martin Paes. Saya selalu memperlakukan pemain secara setara. Saya tidak punya masalah baik di dalam ataupun di luar lapangan dengan mereka. Saya mendukung mereka sebagai rekan setim dan siapa yang dipilih untuk starter, tegas kiper 26 tahun tersebut. Di momen itu Martin Paes hanya fokus untuk membuktikan bermain diri di lapangan jika mendapatkan kesempatan bermain. Sejauh ini ia telah menunjukkan hal tersebut. Saya akan membuktikan diri di lapangan. Jadi jika Anda mau datang, ya saya selalu terbuka, pungkas Martin Paes. Satu lagi pemain Australia tumbang jelang menghadapi timnas Indonesia di grup sebutan ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terkini adalah Cameron Burgess. Back Ipswich di Premier League itu mengalami cedera. Kejadian itu terjadi saat timnya disingkirkan Nottingham Forest di Piala FA 2024-2025. Bersama dengan palang pintu Ipswich lainnya, Burgess menderita cedera kala klubnya takluk 5-6 dari Nottingham Forest. Imbas cedera itu, Burgess ditarik keluar saat jeda turun minum. Pengoleksi 19 penampilan untuk Australia itu digantikan oleh Jacob Graves. Burgess menjadi pemain Australia ke-11 yang berkutat dengan cedera sebelum partai penting kontra timnas Indonesia. Menyusul Harry Souttar, Alessandro Ciccariti, sampai dengan Thomas Deng. Lebih lanjut, Jordan Bosch, Conor McTevish, Kunsini Yengi, Yostari Irkanuda, dan juga beberapa pemain lain mengalami cedera lebih dulu. Timnas Indonesia harus bisa memanfaatkan keadaan ini saat melawan Australia pada 20 Maret 2025.
Namun timnas Indonesia juga akan kehilangan 2 pemain untuk menghadapi Australia. Mereka adalah Ragnar Rotmangun dan juga Justin Hubner yang akumulasi kartu. Dengan kondisi ini, mari kita doakan semoga timnas Indonesia tampil apik dan tampil cemerlang saat menghadapi Australia. Tentu harapannya semoga skuad Garuda bisa meraih 3 poin saat menghadapi Australia di kandang lawan.